Meski telah wafat ratusan tahun yang lalu, namun ajaran Nabi Muhammad masih meninggalkan jejak yang nyata. Tak hanya berupa ajaran, benda-benda yang digunakan Nabi semasa hidupnya pun masih terpelihara dengan rapi. Peninggalan-peninggalan Nabi Muhammad masih tersimpan rapi di Museum Istanbul yang pastinya bakal bikin hati berdebar-debar saat melihatnya. Lantas di manakah benda-benda peninggalan Nabi Muhammad disimpan? Yuk tonton video ini sampai selesai. Benda-benda peninggalan Nabi Muhammad. Gamis Nabi Muhammad. Salah satu peninggalan Nabi Muhammad yang masih bisa dilihat adalah gamis. Pakaian Nabi Muhammad ini masih bisa dilihat dan dipajang di Masjid Hirkai Sarif di Istanbul, Turki selama bulan Ramadan. Ketika kekhalifahan Islam berkuasa, mereka berusaha mengumpulkan berbagai peninggalan Nabi, termasuk Turki Utsmani yang mengambil alih pada tahun 1517. Mereka membawa sebagian peninggalan Nabi ke Istanbul, di mana peninggalan tersebut disimpan oleh Turki Utsmani. Setelah runtuhnya kekhalifahan Utsmani, diambil alih oleh pemerintah Turki dan disimpan di Istana Topkapi. Selain Arab Saudi, peninggalan Nabi juga berasal dari Kairo, Mesir. Sorban. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah imamah Nabi Muhammad. Imamah adalah kain panjang dan lebar yang dililitkan di kepala dengan bentuk melingkar seperti topi. Biasa disebut sorban atau sorban oleh kaum awam, yang biasa dipakai oleh para ulama. Mengenakan imamah adalah bagian dari sunnah Nabi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, warna kesukaan Nabi Muhammad adalah hijau. Namun selain itu, Nabi Muhammad juga menyukai warna putih. Ada pula riwayat bahwa Nabi Muhammad pernah mengenakan pakaian berwarna hitam, merah, abu-abu dan warna campuran. Imamah yang dibawa ke pameran adalah sorban yang dibalut kain hijau sesuai warna kesukaan Nabi. Warna masih terlihat cerah dan kondisi kain masih utuh. Nabi Muhammad tidak hanya punya satu sorban saja. Konon imamah hijau itu diserahkan kepada sahabat Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu ketika Mu'az diperintahkan berdakwah di Palestina. Sorban ini dipakai oleh keturunan Mu'az secara turun-temurun. Terdapat 9 koleksi turban profetik yang terdaftar resmi dan tersebar di banyak negara. Artinya peninggalan Nabi Muhammad cukup banyak dan keasliannya masih terjaga hingga saat ini. Telapak kaki Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah melakukan peristiwa yang dikenal dengan Isra Miraj dari Makkah ke Masjid Aqsa di Baitul Maqdis dan kemudian di Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Perjalanan yang tercatat dalam Al-Quran tersebut membuahkan perintah kepada seluruh umat manusia oleh Nabi Muhammad. Dalam perjalanannya tersebut, kakinya konon meninggalkan bekas di batu. Tanda-tanda pada batu tersebut kemudian dipisahkan dan disimpan di tempat yang berbeda. 2 jejak kaki tersimpan di Istana Topkapi dan 1 lagi di kompleks Masjid Al-Aqsa. Pedang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diketahui memiliki beberapa pedang dengan nama berbeda semasa hidupnya. Salah satu peninggalan Nabi ini menyandang julukan Al-Matur yang digunakan dalam beberapa pertempuran. Al-Matur tingginya 100 cm, mempunyai gagang emas dan kepala emas. Pedang tersebut kini disimpan di Istana Topkapi. Benda ini merupakan senjata yang sering digunakan Nabi Muhammad saat berperang dengan musuh-musuhnya di berbagai tempat. Yang paling populer adalah pedang Al-Matur, pedang yang dimilikinya sebelum menerima wahyu pertama di Mekah. Pedang ini merupakan pedang warisan ayahnya. Gagang emasnya, panjang sekitar 100 cm, berbentuk 2 kepala ular. Keberadaan pedang ini dapat ditemukan di Museum Topkapi di Istanbul. Helai janggut atau rambut.
Rambut Nabi Muhammad juga ditemukan di Museum Topkapi. Helaian ini merupakan helaian janggut Nabi Muhammad yang terpelihara dengan baik. Ada juga potongan rambut Nabi yang sangat indah. Dilihat dari balik kaca, rambut mulia Nabi tampak hitam lurus. Pengunjung tidak diperbolehkan menyentuhnya kecuali melihat dan menyentuh kaca bagian luar saja. Penampakan rambut Nabi tidak terlalu panjang. Ukurannya tidak melebihi 10 cm dan hanya beberapa helai saja. Qatadah pernah berkata bahwa rambut Nabi tidak terlalu keriting dan tidak terlalu lurus, rambutnya sampai ke telinga. Patahan gigi. Gigi yang patah tersebut adalah gigi Nabi Muhammad. Gigi patah ini merupakan patahan yang terjadi pada pertempuran Uhud pada tanggal 19 Maret tahun 625. Patahnya gigi tersebut dapat ditemukan di museum tersebut. Sebuah laporan masa perang menyatakan bahwa Nabi Muhammad menjadi korban dan meninggal. Namun, kabar tersebut tidak benar. Namun Nabi mengalami luka yang cukup serius pada perang ini. Para sahabat melindungi Nabi dengan sekuat tenaga. Datanglah lawan bernama Qomiyah. Dia mengarahkan pedangnya ke arah Nabi dan kemudian menatap Talah. Namun, pedang tersebut mengenai topi baja Nabi, melukai pelipisnya dan membuatnya pingsan. Saat terbangun, wajah Nabi banyak terdapat luka akibat pecahan baja. Selain itu, gigi geraham Nabi juga ikut rontok. 2 dari 4 gigi ditemukan. Sandal terompah. Nabi Muhammad begitu sederhana dalam hidupnya. Tidak ada kemewahan dalam apapun yang dia kenakan. Salah satu contohnya adalah Nabi Muhammad yang memakai sandal yang sangat sederhana. Warisan Nabi lainnya adalah salah satu hal sederhana yang Nabi gunakan setiap hari, yaitu sandal atau bisa juga disebut terompa. Bentuk sandal datar berwarna hitam kecoklatan dilengkapi dengan tali pengikat. Dalam Bidayah wa An-Nihayah, Ibnu Katsir menjelaskan tentang sandal Nabi. Sifat sandal yang dikenakan Nabi Muhammad adalah terbuat dari kulit samak, sedangkan kulitnya hanya kulit sapi.